Tidak setuju rencana 500 relawan ke IKN, TKN Prabowo Gibran, sebaiknya bertahap. Tadi minta jadwalnya sebaiknya setelah 17 Agustusan. Berapa? 24-25 lah. Oh sorry, kota jumlah relawan. Jumlahnya 500-an. Berarti biar gak mengganggu 17 Nggak mengganggu prosesi 17 Agustusan. Ini kan kita fokus nih, ini kan upacara pertama di IKN untuk 17 Agustus supaya jangan terganggu lah. Persiapannya, apanya, teknisnya gitu. Berarti presiden tetap ikut ya? Tetap. yang ingin dilihat relawan apa sih Pak? Bukan, ini kan legacy Pak Presiden Joko Widodo. Dan ingat, relawan berangkat ke sana itu tidak menggunakan fasilitas negara. Itu murni gotong royong dari semua teman-teman relawan. Belum. Kan sudah dikirimi oleh KSP Bapak Muldoko. Apakah gimana tidak lanjut Bapak? Oh, jadi kepres untuk pemindahan ibu kota negara itu kan banyak variabel yang harus dihitung. Jadi salah satunya tentu saja adalah pelantikan presiden. Pelantikan presiden itu kan harus dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi kalau ada kepres kepindahan berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang kepres belum diterbitkan. Pelantikannya masih di Jakarta berarti ya Pak? Nanti kita lihat. Kedua, mobil. Harus siapin 100 mobil lah kalau. Tapi jangan juga 500 orang ya. Mungkin ada rombongan 10 hari ini, 10 besok. Jadi nggak mengganggu rutinitas dari pekerjaan karena memang harus dikebut gitu loh ini ya kan. Karena di sana itu kadang-kadang cuacanya nggak memungkinkan orang kerja ya, ada hujan. Jadi memang tanpa ada relawan pun ke sana ya kan, kami yakin Pak Prabowo akan menjalankan kelanjutan daripada IKN ini. Perjalanan relawan Jokowi ke IKN ini begitu penting. Ini menjadi semacam perjalanan spiritual buat kami. Ya. Kenapa begitu? Karena kita telah membersamai Pak Jokowi ini sejak 2014 dan mengakhirinya nanti di 2024 Oktober. Kami mengawalinya bersama Pak Jokowi dengan sebuah harapan baru. 2014 kita mengawalinya dengan sebuah harapan baru. Harapan Indonesia bisa berubah. Itu kita awali. Dan bersama Pak Jokowi kita mengakhirinya dengan mempersembahkan sebuah ibu kota baru, ibu kota Nusantara, yang menjadi sebuah monumen, titik tolak kemajuan sebuah bangsa. Jadi ini semacam perjalanan spiritual buat kita semua. Ya. Pertanyaan kritis ya. Apa signifikansinya? Apakah ketika para artis itu diajak ke IKN, otomatis pembangunan IKN itu akan selesai ya dari segi infrastruktur? Ataukah misalnya dengan cara mengundang para artis ke IKN, otomatis para investor itu kemudian akan berbondong-bondong datang ke IKN, ke ibu kota negara kita yang baru? Tentu jawabannya tidak. Padahal sebenarnya problem terbesar dari IKN itu adalah bagaimana segera pembangunan infrastrukturnya selesai dan para investor itu datang ke Indonesia. Itu yang paling kunci. Tanpa itu semua, saya kira kehadiran para artis ke IKN ini hanya mubazir. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina mengaku tidak setuju dengan rencana 500 relawan berangkat ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Menurut Sylvester, sebaiknya relawan yang hendak ke IKN berangkat secara bertahap sehingga tidak mengganggu pembangunan di sana. Kami menyarankan agar relawan yang ingin ke IKN melakukan tahapan keberangkatan. Mungkin 10 hari ini beberapa orang, 10 hari besok beberapa orang. Jadi tidak mengganggu rutinitas pembangunan di IKN, ujarnya kepada wartawan, Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sylvester menilai kedatangan 500 relawan pada hari yang sama berpotensi mengganggu para pekerja proyek pembangunan IKN. Loyalis Jokowi ini pun yakin Presiden Joko Widodo, Jokowi tak akan mengizinkan 500 relawan secara serempak ke IKN. Apalagi, kata Sylvester, pembangunan IKN akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kami yakin Pak Prabowo akan menjalankan kelanjutan dari pembangunan IKN, tandas Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmeti. Sylvester mengatakan, ketimbang mengundang relawan, dirinya lebih baik mengundang influencer lokal, pakar tata kota, pakar lingkungan hingga pengamat ekonomi. Hanya saja, kata dia, setiap orang punya hak, tetapi sebaiknya berangkat secara bertahap sehingga tak mengganggu pembangunan di IKN. Bagi teman-teman yang masih pesimis, silakan ke IKN, tetapi jangan juga sampai 500 orang, pungkas Sylvester. Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan sebanyak 500 relawan berencana mengunjungi IKN pada 10-11 Agustus tahun 2024 dengan tujuan melihat perkembangan pembangunan IKN. Namun, rencana tersebut batal karena Presiden Joko Widodo akan fokus menyukseskan penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Kunjungan tersebut dijadwalkan dan rencananya akan digelar pada 24-25 Agustus tahun 2024. Projo memastikan kunjungan 500 relawan ke IKN tidak menggunakan uang negara atau APBN, tetapi murni uang mandiri masing-masing organisasi.